Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agundi Saputra dengan NPM 233300516143. Baik, untuk tujuan pembuatan video kali ini adalah yaitu untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Baik, izin terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional yaitu Bapak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, CPHRB, CML, CME, CMLC. Terima kasih karena Bapak selama ini telah mendampingi pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional kali ini. Baik, pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai asas Lex Loci Celebration. Apa itu Lex Loci Celebration? Yaitu Lex sendiri itu memiliki pengertian itu hukum, loci yaitu tempat, dan celebration yaitu pelaksanaan. Jadi bagaimana hukum itu berlaku di suatu tempat dan pelaksanaannya. Seperti contoh dalam kasus pada asas ini yaitu ketika ada seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing di tempat negara asing tersebut, yaitu misalnya contoh WNI menikah dengan warga negara Jepang dan pernikahan tersebut dilakukan di negara Jepang. Baik, itu pengaturannya seperti apa? Pada pengaturan asas Lex Loci Celebration ini berarti pernikahan tersebut menganut hukum yaitu yang terdapat pada hukum di mana pernikahan tersebut dilaksanakan. Seperti contoh pernikahan pada kasus tersebut dilaksanakan di Jepang. Berarti pernikahan itu mengikuti peraturan hukum di Jepang. Baik, apa aja sih mengenai asas-asas itu? Jadi pada pelaksanaan Lex Loci Celebration itu misalkan dari contoh kasus tersebut warga negara Indonesia menikah di Jepang. Nah, itu boleh dilakukan di negara asing dengan catatan itu tetap memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak melanggar ketertiban umum dan melanggar hukum yang dibuat di Indonesia. Jadi tidak masalah jika pernikahan tersebut dilakukan di negara lain. Misalkan contoh tadi kasus itu, yang penting selagi pernikahan itu tidak melanggar aturan-aturan hukum gitu. Kemudian tujuan dan manfaat dari asas ini tuh apa aja kira-kira? Oke, jadi tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum tersebut. Selanjutnya untuk menghindari konflik. Jadi karena perbedaan hukum antar kedua negara tersebut, adanya asas ini untuk menghindari konflik antar kedua sistem hukum tersebut gitu. Selanjutnya itu menghormati kedaulatan. Oke, jadi dari tujuan-tujuan tersebut kita bisa mengimplementasikan bagaimana adanya hukum yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Dengan adanya asas ini lebih memberikan kepastian hukum pada penerapan asas Lex Loci Celebration ini, dan juga dapat melindungi hak dalam sistem hukum gitu. Jadi asas ini sudah banyak kasusnya dan sudah diimplementasikan di beberapa negara mungkin, dan salah satunya contoh juga di Indonesia. Nah, bagaimana sih tantangan dalam dalam asas penerapan ini, yaitu asas Lex Loci Celebration? Baik, mungkin ada beberapa tantangan dan hambatan dalam penerapan sistem asas Lex Loci Celebration ini. Apa aja kira-kira tantangan tersebut? Salah satunya ketika negara, contoh misalkan tadi Indonesia dengan negara Jepang misalkan, dengan dalam dunia ini, dalam belahan dunia, di beberapa negara itu berbeda-beda mengenai sistem hukumnya. Ketika contoh mungkin Indonesia seperti kita mengambil contoh
Indonesia menganut sistem dengan lebih ke agama, dan juga ada beberapa negara di belahan dunia ini menganut sistem sipil sekuler, dan juga Indonesia juga menganut civil law, dan beberapa negara di belahan dunia ini menganut common law. Jadi itu hambatan yang menjadi persoalan dan menjadi tantangan dalam penerapan asas ini, adanya perbedaan sistem hukum di belahan dunia ini. Jadi itu ketika ada penerapan ini, itu pasti terdapat beberapa pandangan dan pengaturan, dan persoalan-persoalan ini pasti muncul setiap penerapan asas lex loci celebration ini. Itu yang selanjutnya, ketika warga negara, seperti contoh tadi, warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, contoh di Jepang misalkan gitu ya, dan pernikahan itu dilangsungkan di Jepang. Ketika warga negara Indonesia itu balik ke Indonesia, dan itu harus dicatatkan pernikahan tersebut gitu, dan itu dicatatkan ke misalkan Dukcapil dan lembaga-lembaga terkait yang mengatur pengaturan aturan pernikahan tersebut. Jadi itulah mungkin hambatan administratif atau syarat formil, mungkin ya syarat formil yang dilakukan di beberapa negara itu menjadi hambatan dalam penerapan asas lex loci celebration ini. Jadi dalam penerapan ini tidak semerta-merta itu sempurna gitu ya, pasti ada tantangan, pasti adanya perbedaan pandangan mengenai asas ini gitu. Baik, mungkin beberapa negara pun banyak melakukan ini, penerapan ini, dan juga banyak juga beberapa negara, kemungkinan beberapa negara di belahan dunia ini kurang setuju dengan asas ini, karena ya tadi perbedaan penganutan sistem hukum di setiap negara itu berbeda-beda. Jadi mereka punya pengaturan sendiri, punya sistem sendiri. Tapi dengan catatan, asas ini tetap berlaku dimanapun pernikahan itu dilaksanakan, selagi tidak melanggar sistem hukum di negara misalnya tadi warga negara Indonesia menikah di Jepang, itu boleh selagi tidak melanggar sistem yang di Indonesia itu ketika nanti balik. Dan ini juga memiliki dampak gitu keberlanjutan sistem asas ini, karena kenapa? Asas ini juga mengatur nantinya akan mengatur mengenai waris, hak asuh anak gitu lah, karena ini adanya pernikahan berbeda negara, keluarga negara itu ya, artinya pasti itu banyak pengaturannya juga, dan tadi juga banyak hambatan-hambatan juga. Jadi memang cukup kompleks ya kalau kita bahas mengenai asas ini, cukup kompleks bagaimana pengaturan dan bagaimana hambatan segala macamnya. Jadi menurut saya saat ini memang asas ini sudah banyak diimplementasikan di berbagai negara, tapi kita juga perlu mengevaluasi apakah asas ini sudah mengatur secara keseluruhan gitu. Artinya tidak ada persoalan-persoalan yang kemudian itu menimbulkan persoalan-persoalan baru gitu loh, karena itu menjadi tantangan yang terus-menerus gitu loh, dia berkepanjangan. Jadi harus adanya evaluasi dan bagaimana pengaturan yang baik, dan tidak menimbulkan konflik yang sebenarnya itu memang ada jalan keluar gitu loh. Jadi kita perlu adanya evaluasi asas lex loci celebration ini, karena ini cukup mengatur yang hal yang berkepanjangan ini ya, tadi seperti hak asuh anak, hak waris segala macam. Jika pengaturan ini tidak cukup jelas, tidak cukup mengikat gitu loh, itu cukup menimbulkan konflik yang repot juga gitu. Seperti kayak hak asuh nanti, bagaimana cara pengaturan hak asuh ketika berbeda negara, ketika nanti dia punya anak segala macam, dia anaknya ini memilih warga negara seperti apa, itu memang itu perlu karena ini hal dasar, karena pernikahan itu awal dan itu perlu adanya pengaturan yang kuat dan mengikat, kurang lebih kayak gitu, seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai asas lex loci celebration dalam hukum perdata internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.